Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Salwa dengan NIM J2102404172. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait nutrisi pada pasien poskemoterapi. Di mana tujuan dari pemberian pendidikan kesehatan ini adalah untuk menggali seberapa jauh pengetahuan teman-teman terkait nutrisi pada pasien poskemoterapi. Dan tentunya tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman terkait nutrisi pada pasien poskemoterapi. Nah, dalam pendidikan kesehatan ini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pentingnya pemenuhan nutrisi bagi pasien poskemoterapi. Yang kedua, efek samping kemoterapi. Yang ketiga, tujuan terapi nutrisi pada pemulihan pasien kanker. Yang keempat, manajemen nutrisi terhadap efek samping kemoterapi. Yang kelima, komponen makanan yang penting diberikan pada pasien kanker. Yang keenam, cara memilih, mengelola, dan menyajikan makanan secara benar. Kemudian yang terakhir yaitu contoh menu sehat untuk eh, pasien poskemoterapi. Baik, langsung saja ke poin pertama, pentingnya pemenuhan nutrisi bagi pasien poskemoterapi, di mana nutrisi yang baik itu membantu memperbaiki sel dan jaringan tubuh, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan. Yang ketiga, mengurangi resiko infeksi, kelelahan, dan komplikasi. Dan yang terakhir, membantu menjaga berat badan ideal dan kualitas hidup. Yang kedua, efek samping dari kemoterapi. Nah, efek sampingnya itu ada beberapa. Yang pertama ada mual dan muntah, kemudian diare atau konstipasi, yang ketiga nafsu makan menurun, yang keempat perubahan rasa, yang kelima sariawan dan mulut kering, yang keenam mudah lelah. Nah, dari efek samping kemoterapi itu ada tips umum untuk mengurangi efek samping. Yang pertama, minum cukup cairan atau minum cukup air putih sesuai anjuran sehari itu 2 liter. Kemudian, jaga kebersihan area mulut dengan rajin menyikat gigi 2 kali sehari. Kemudian istirahat yang cukup dan aktivitas ringan sesuai kemampuan pasien. Yang ketiga, tujuan terapi nutrisi pada pemulihan pasien kanker. Satu, memenuhi kebutuhan gizi untuk memperbaiki jaringan dan sel tubuh. Kemudian mengurangi dan mengatasi efek samping kemoterapi. Kemudian mencegah malnutrisi dan penurunan berat badan. Kemudian meningkatkan energi, kekuatan, dan kualitas hidup pasien. Dan yang terakhir, mendukung keberhasilan pengobatan dan mencegah kekambuhan. Poin yang keempat, manajemen nutrisi terhadap efek samping kemoterapi. Nah, untuk efek samping mual dan muntah, manajemen nutrisinya itu bisa dengan makan porsi kecil namun sering. Kemudian hindari makanan berlemak dan berbau tajam. Kemudian pilih makanan kering atau tawar seperti biskuit dan roti kering. Selanjutnya untuk efek samping diare, manajemen nutrisinya itu bisa dengan memperbanyak cairan, kemudian makan makanan rendah serat, sementara seperti nasi, pisang, dan semangka. Kemudian hindari makanan pedas, berlemak, dan berserat tinggi. Untuk efek samping konstipasi, manajemen nutrisinya itu memperbanyak serat seperti lauk, nabati, sayur buah, kemudian minum cukup air dan aktivitas ringan secara teratur. Untuk efek samping sariawan dan mulut kering bisa diatasi dengan pilih makanan lembut, hindari makanan asam, pedas, dan keras, berkumur dengan air garam dan air hangat.
kemudian cukup minum air putih. Dan yang terakhir, jika nafsu makan menurun, bisa diatasi dengan makan makanan favorit yang sehat. Ciptakan suasana makanan yang nyaman, kemudian beri variasi warna, tekstur, dan rasa. Nah, untuk poin kelima, komponen makanan yang penting yang diberikan pada pasien kanker. Yang pertama, harus mencakup yang namanya karbohidrat, yaitu sumber energi utama bagi tubuh kita. Itu bisa kita dapat dari nasi, kentang, ubi, jagung, roti, dan oatmeal. Yang kedua ada protein, di mana fungsi dari protein ini adalah untuk memperbaiki jaringan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya yaitu telur, ikan, ayam, daging, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian ada lemak sehat. Uh, Sumber energi cadangan dan menjaga sel tubuh bisa kita dapat dari alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun dan ikan berlemak. Selanjutnya ada vitamin dan mineral, berfungsi membantu proses penyembuhan dan meningkatkan imun. Bisa kita dapat pada sayuran dan buah yang berwarna-warni. Kemudian yang terakhir adalah cairan, yaitu menjaga hidrasi dan membantu fungsi tubuh. Bisa dari air putih, susu, kuah sup, dan jus buah segar. Yang keenam, yaitu bagaimana cara kita memilih, mengolah, dan menyajikan makanan secara benar. Yang pertama, pilih bahan segar, bersih, dan berkualitas. Yang kedua, cuci bahan makanan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, masak hingga matang sempurna. Kemudian yang keempat, gunakan alat masak yang bersih, teman-teman. Dan yang kelima adalah sajikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Dan yang terakhir, simpan makanan dengan benar di tempat bersih dan tertutup. Nah, makanan yang harus dihindari itu adalah makanan mentah, makanan setengah matang, makanan basi, dan jajanan tidak higienis. Fungsinya untuk mencegah infeksi. Kemudian di sini ada beberapa contoh menu yang bisa jadi referensi teman-teman. Untuk menu paginya itu ada nasi, kemudian telur dadar, sayur bayam bening, pepaya, dan susu. Dan ini sudah mencakup 4 sehat 5 sempurna, teman-teman. Kemudian ada menu makan siangnya itu ada nasi putih, ikan kukus, tumis brokoli, tempe kukus, dan jeruk. Kemudian menu sorenya ada bubur ayam, puding susu, dan pisang. Itu biasanya bisa jadi cemilan. Untuk makan malam tuh ada nasi merah, ayam panggang, sup wortel kentang, dan salad sayur. Untuk cemilan sehatnya itu bisa smoothies buah, terus kacang rebus dan yogurt. Nah, teman-teman, eh, seperti itulah pendidikan kesehatan nutrisi pada pasien poskemoterapi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.